Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Monica dan NPM 231705105 dari kelas D. Jadi untuk bagian video saya ini bagian dari master. Pertama-tama sebelum itu kita harus mematikan dahulu semua firewallnya. Jadi ini semua udah dimatiin, udah kita turn off semua. Kemudian kita akan mengatur IP di bagian settings. Kemudian lanjut ke bagian network and internet, kemudian pilih Ethernet dan change adapter options. Kemudian di sini kita pilih Ethernet dan pilih properties. Kemudian kita pilih yang TCP IP4 IPv4-nya. Kemudian di sini kami menggunakan IP kelas C itu 200.202.30.1 untuk kelas C, dan subnet masknya itu 255, 255 dan 255. Lalu tinggal kita klik OK, close, dan segala macamnya. Kemudian kita coba hubungkan atau koneksikan ke slave. Jadi ini di ping aja, dan ini IP slave-nya yaitu 200.202.30.2. Nah ini menunjukkan bahwa koneksi antara master ke slave itu berhasil. Kemudian selanjutnya kalau sudah, kita buka XMPP, lalu kita config my ini belum diubah. Sebelum itu kita ke SMPP terlebih dahulu. Nanti di sini ke bagian admin untuk cek di PHP adminnya. Nah, di sini untuk database-nya sendiri yang kami gunakan adalah database magang. Nah, ini nama magang ya, dan dalam itu terdapat tabel mahasiswa yang berisikan ID, nama, jurusan, dan tempat magang. Jadi nanti kami akan cobakan replikasi untuk database ini. Jadi tinggal aku query dulu SQL untuk mengisi atau menginput datanya. Jadi kayak pakai insert into. Di sini untuk ID-nya saya beri nama 1, dan untuk namanya nama saya sendiri yaitu Clara. Kemudian value jurusannya contohnya S1 Ilmu Komputer, dan tempat magangnya contohnya diberi isi untuk BUMN seperti itu. Nah, ini query-nya udah berhasil. Nah, mari kita coba cek di bagian tabel mahasiswa. Nah, jadi ini sudah terinput ya datanya. Kemudian kalau udah, kita stop dulu. Kemudian kita ke bagian config di my ini. Nah, di situ perlu kita ubah, dimana ID-nya itu kita untuk 1 biar ID-nya tuh unik, nggak tumburan. Kemudian di logbin MySQL itu berguna untuk mengaktifkan binary logging, jadi wajib untuk replikasi, dan binlog DB magang tuh hanya database magang yang akan direplikasi. Nah, kemudian kita cek segala server ID biar nggak ada tumburan. Nah, kalau udah kita save, lalu kita pergi start lagi SMPP-nya yang sebelumnya udah kita stop untuk ngubah my ini. Nah, ini kalau udah kita SQL lagi. Nanti tapi sebelum itu kita keluar dulu biar terrefresh page-nya. Nah, ini kita coba buka lagi PHP My Admin yang udah di save dengan my ini terbarunya untuk replikasi. Nah, kemudian kita ke bagian magang. Kita ke bagian SQL. Kalau sudah, di sini kita create user terlebih dahulu. Jadi ini nih user replikasinya akan digunakan oleh slave untuk terhubung ke master. Nah, nama create user atau nama user yang akan dipakai itu client. Nah, ini untuk IP-nya sendiri itu IP dari slave-nya. IP slave itu tuh 2, jadi di sini kita pakai 2. Kemudian identified by password, jadi nanti untuk password dari usernya itu tuh pakai password. Kemudian di sini kita ketik grant replication slave onto dengan IP slave-nya. Jadi grant replication slave ini dia untuk memberi hak akses khusus untuk sinkronisasi data. Dan kemudian untuk flash privilege
Itu dia untuk menyegarkan hak akses tanpa restart dari server. Nah, kemudian ini query-nya udah berhasil. Terus kita lanjut, di sini kita akan cek di bagian akun pengguna apakah sudah masuk. Nah, ini udah termasuk ya. Jadi ada klien dengan IP-nya. Kemudian dia replication slave. Jadi dia diberi hak akses global untuk replication slave. Dimana nanti slave bisa read only. Nah, di sini kita coba show master status. Nah, ini kemudian master statusnya. Jadi ada file, position, sama nama database-nya. Jadi file MySQL bin ini nama file binary log di server master. Jadi dia berisi semua perintah yang mengubah data, insert, update, delete. Jadi dia bakal nyimpan semua log ini untuk disalin ke slave. Nah, kalau position ini posisi byte terakhir dalam file MySQL bin-nya. Jadi dia menandakan titik terakhir dari perintah SQL terakhir yang dijalankan di master saat menjalankan show master status. Dan itu nama database yang akan direplikasinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di replikasi dari slave juga dia udah berhasil koneksiin. Nah, jadi di sini kita bakal nyoba apakah replikasi berhasil. Jadi di sini saya bakal menginsert data untuk mencoba apakah jika dari master yang saya gunakan atau posisi yang saya sebagai master, saya masukkan data apakah akan terreplikasi ke slave juga. Jadi di sini saya insert ID-nya 2 Lutfia Rahma Soliha dengan jurusan Sistem Informasi, dan di sini contohnya misalnya tempat magangnya di Dinas Pendidikan. Kemudian kalau sudah, ini kita klik kirim. Oh ya, sebelum itu kita bisa juga coba tambahin data lagi. Contohnya tuh kayak ID 3 Budiono dan S1 D3 Informatika dan tempat magangnya di Wali Kota. Kemudian di sini kita klik kirim. Nah, ini query-nya udah berhasil. Kemudian kita cek pada tabel mahasiswanya. Nah, ini pada master, jadi ini datanya sudah bertambah ya. Kemudian nanti bisa dicek di slave-nya apakah dia juga bertambah. Kalau bertambah, maka replikasi berhasil. Nah, setelah dicek ternyata teman saya berhasil. Berarti replikasi master slave ini sudah berhasil. Nah, kemudian selain insert data, di sini kami ingin mencoba pada bagian, misalnya contohnya kita mau mengupdate data, apakah di bagian slave itu akan terupdate juga. Nah, jadi sini update mahasiswa, set tempat magang. Misalnya untuk ID-nya tuh di Bapeda. Saya mau ngeganti untuk mahasiswa yang memiliki nama Budiono. Tadi sebelumnya dia tempat magangnya di Wali Kota kan, ini pengen saya ganti jadi Bapeda. Nah, ini saya klik kirim, saya querykan, dan hasilnya query-nya berhasil. Dan di sini juga udah ke change jadi Bapeda. Dan nanti kita akan lihat apakah di slave berhasil. Dan di slave berhasil, berarti ini replikasinya berhasil. Nah, di sini kita pin coba lagi nih contohnya untuk delete. Saya ingin menghapus datanya. Nah, di sini dikirikan dulu delete from mahasiswa untuk menghapus dari tabel mahasiswa, dimana dengan ID nomor 3 itu bakal kita hapus saja. Nah, di tempat master udah terhapus. Nah, di bagian slave juga terhapus, berarti ini berhasil. Kemudian lanjut, di sini saya ingin coba untuk mengalter. Jadi di sini alter table mahasiswa. Di sini saya ingin nambahin kolom untuk bagian kolom kelas. Jadi di sini tambahkan kolom kelas. Nah, jadi sini udah kelasnya tapi belum ada isinya sengaja. Nah, di sini saya mau coba isi update mahasiswa. Kemudian set bagian kelas itu diisi D, dimana dengan nama mahasiswanya tuh contohnya Clara Monica. Nah, kalau di table database saya itu kan namanya Clara. Nah, ini Clara Monica, jadi dia nggak bakal ke change. Nah, tapi di sini saya pengen coba yang change yang Lutfia Rahma Soliha diberi isi jadi C. Nah, kemudian saya klik kirim. Nah, ini query-nya berhasil. Kemudian kita cek. Nah, di sini karena memang ID-nya nama saya Clara, jadi dia nggak masuk. Tapi untuk Lutfia Rahma Solihanya berhasil. Nah, tapi untuk slave-nya juga ternyata sudah terupdate.
Berarti replikasi master slave ini berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kemudian ini ada juga bagian dari slave yang udah slave update, tapi di bagian master walaupun di slave sudah terupdate, dia hanya akan tersimpan di lokasi bagian slave-nya saja. Untuk di master, data yang sudah diupdate pada slave itu tidak akan masuk kepada bagian master. Seperti itu. Jadi untuk slave sendiri dia cuma read only, dia bisa menginsert update, tapi itu hanya akan tersimpan di bagian lokalnya saja. Dia tidak akan diteruskan datanya atau tersimpan ke bagian data dari master sendiri. Nah, cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian slave. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu untuk mematikan firewall-nya. Nah, di sini saya sudah mematikan semua firewall yang ada di laptop saya. Lalu selanjutnya menyambungkan Ethernet antara laptop saya dan master saya dengan cara klik Properties, lalu pilih yang IPv4, pilih Properties. Nah, di sini untuk Ethernet sudah kami tentukan, yaitu 200.232.31 dan submaxnya 255, 255, 255 dan 0. Selanjutnya kita close dan OK. Nah, untuk melihat atau tersambung atau tidaknya, di sini kita lihat dari CMD. Di sini saya mencoba ping kepada IP address master saya. Nah, sudah terlihat bahwa di sini saya dan master saya telah terhubung. Selanjutnya adalah kita buka SMPP. Nah, yang mana di sini saya sudah melakukan start. Lalu kita buka database. Nah, di sini saya sudah membuat database magang yang mana ini satu dengan master saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengatur untuk my ini, mana kita matikan terlebih dahulu, lalu config, pilih my ini. Nah, untuk di bagian sininya kita ubah bagian database-nya menjadi nama database yang awal tadi, dan untuk report host-nya ini masuk ke IP address milik slave. Lalu kita cari server ID. Jika ketemu kita matikan, lalu kita save dan hidupkan kembali SMPP-nya. Setelah itu kita refresh. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan master dan slave-nya dengan cara mengetik change master to master sampai ke log post-nya. Nah, di sini saya sudah ada kopiannya, jadi tinggal diubah saja sesuai dengan database yang kita miliki. Di sini terjadi error karena sebelumnya kan saya sudah start dulu untuk mencoba dengan partner saya. Jadi untuk mengatasi masalahnya di sini perlu kita tulis stop slave terlebih dahulu agar kita dapat memulai kembali slave yang baru atau replikasi slave yang baru. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita start slave lagi untuk memulai. Nah, selanjutnya kita perlu melihat show slave status untuk mengecek apakah slave dan master telah terhubung satu sama lain.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa saya dan master saya telah terhubung. Dapat dilihat dari tulisan yes ini. Jika keduanya telah yes, maka saya dan master saya telah benar-benar terhubung. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunggu master saya membuat. Nah, di sini saya akan mencoba menginsert data untuk melihat apakah saya sebagai slave diberi akses dari master saya. Di sini ID-nya 4. Untuk namanya di sini Fufu. Lalu jurusannya adalah S1 Ilmu Komputer. Tempat magangnya adalah di kantor presiden. Dan kelasnya adalah kelas D. Kita go. Nah, di sini saya telah menambahkan data di localhost-nya, dan mari kita lihat apakah di bagian master dia muncul.